Curang ya. Yang tadi 40 saya suruh 60. Kita setel dulu spotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Solo tak lawan. Top. Alhamdulillah. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kita sudah berikrar, bersumpah, berjanji bahwa kita tidak akan menyembah siapapun dan apapun selain Allah. Karena selain Allah, apapun dan siapapun tadi bukanlah Tuhan. Setuju ya? Setuju ya? Apalagi dalam salat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ini live? Enggak? Waduh, bahaya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawanya, dan kita semua mudah-mudahan termasuk di dalamnya mendapat syafaatnya di akhir-akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak sudah jalan ya? Beliau tadi Ustaz Aris Munazar itu enggak ada. Itu doa-doanya keren ya. Saya pernah baca tapi nggak pernah bahas seperti itu. Doa Nabi Musa, Nabi Nuh ya. Itu kadang-kadang nih, mohon maaf ya. Kita tuh suka dibully oleh orang-orang munafik. Kalau orang kafir oke lah, wes tamat di luar pembahasan. Orang-orang munafik masa penceramah apalagi Habib kok marah-marah melulu gitu loh. Nabi itu kan lemah lembut. Bahkan kalau nasihatin penguasa tuh nggak begitu gitu loh. Nasihatin penguasa itu datangi, ketemu, pegang tangannya, bawa ke pojok, nasihatin. Saya pernah dihajar oleh anak muda habis khutbah Jumat, pangpung. Habis sholat baca doa zikir sebentar, sholat sunnah. Lalu saya didekati anak muda keren, ganteng, masih muda, jenggotan, klimis, pakai koko gitu, celananya cingkrang. Sopan luar biasa. Pegang saya pelan, Ustaz, antum tadi khutbah begitu, apa yang antum dapat selain menebar kebencian terhadap penguasa, pada pemerintah? Gue berak aja, waduh gue kena takmat gue nih. Antum kan tahu, hadisnya pangpung lancar, ayatnya, dibacakan semuanya. Antum tahu kan ada, lama itu ada 10 menitan. Antum kan baca tahu hadis kan, itu ada bahkan kalau penguasa zalim mencambuk punggung kalian harus terima, harus bersabar. Lama-lama kan saya muntap juga kan. Saya bilang tunggu. Baca hadis saya baik-baik. Khalifah begini. Nah, sebentar. Hadis ini bicara soal khalifah yang tidak lurus. Terus maksudnya gimana? Sekarang bukan khalifah, saya bilang gitu. Sekarang kan presiden. Oh, sama aja Tat. Sorry. Diskusi selesai, saya bilang. Kalau antum menyamakan khalifah dengan presiden, sorry banget, kita beda. Antum tahu khalifah nggak? Gantian saya tanya dong. Antum tahu khalifah nggak? Khalifah kepala negara. Iya, tapi tahu nggak bedanya sama presiden? Khalifah itu kepala negara sebuah negara yang berbentuk khilafah. Oke? Presiden negara demokrasi, republik, beda.
Kemudian khalifah sejeblok-jebloknya khalifah masih menggunakan dasar hukum Islam syariat. Kalau presiden, gak usah jawab, antum lebih paham. Jadi pembahasan selesai. Enggak, jangan, saya udah ada forward yang lainnya. Jadi hal seperti itu sering dijadikan kita untuk membuli kita, untuk menina bobokkan kita. Bahkan sampai dia bilang penguasa sekarang ini bagaimana? Nggak baik. Bahkan Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Baru dibuka jebret ini doa Nabi Musa tadi. Jadi ini kadang-kadang kita dinina bobokan. Ngapain tuh sih orang-orang Solo, orang-orang Sukoharjo pakai aksi-aksi bela Islam, kurang kerjaan banget sih, bikin jalanan macet. Emangnya Allah nggak mampu membela agamanya? Emangnya Allah lemah? Ngapain sih bela-bela Islam, bela-bela Al-Quran? Emangnya Al-Quran menjadi ternista karena ucapan seorang kutil babi? Salahnya. Seorang bermulut jamban gitu. Islam tetap mulia, Al-Quran tetap terhormat, bla 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 bla. Kalau kita nggak kurang akal, iya bener juga ya. Emangnya Allah lemah? Tapi kan kita bisa bilang sama mereka, ngapain sih lu menafkahi, menyantuni fakir miskin? Emangnya Allah melarat? Lu ngapain lu sedekah, infak, zakat? Emangnya Allah nggak mampu menafkahi fakir miskin, yatim piatu? Allah mampu kok, tapi kok lu? Gitu. Sama kan? Sama nggak? Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kan ada perintah. Bapak saudara yang saya hormati, ibu-ibu yang saya banggakan, ibu-ibu ini luar biasa. Di mana-mana emak-emak ini dahsyat luar biasa. Kita kadang-kadang para laki-laki dipaksa malu. Semangat ya Allah. Kemarin itu di 212 di Jakarta, yang ngelawan itu emak-emak. Ada di video-video emak-emak tuh dahsyat. Saya alhamdulillah hampir setiap aksi ada dan hampir selalu di atas mobil komando. Jadi saya bisa lihat pemandangan lebih banyak, lebih luas. Itu emak-emak dahsyat luar biasa. Hidup mama. Mama hidup. Hidup mama. Gak kedengeran. Saudara sekalian begini, suatu ketika ada reporter Al Jazeera, televisi Al Jazeera mewawancarai seorang jenderal NATO. NATO itu pasukan koalisi Amerika Utara, ya. Dia mewawancarai jenderal NATO. Lalu di dinding studio ada layar besar begini, tapi gambarnya bukan ini. Ya. Suasana di Masjidil Haram, belum Covid waktu itu. Lalu sang reporter bertanya, jenderal tolong perhatikan layar televisi besar itu. Anda tahu orang-orang yang berkumpul di sana itu datang dari segala bangsa. Bangsa yang berbeda-beda, bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Mereka malah saling nggak kenal, saling nggak ngerti. Oke? Jadi kita tahu kalau lagi di Masjidil Haram itu orang dengan segala macam aktivitasnya. Ada yang lagi duduk berzikir, ada yang lagi sholat sunnah, ada yang baca Quran, ada yang tawaf, ada yang ngobrol segala macam, ada yang tertidur capek dan sebagainya. Lalu pertanyaan si reporter tadi, jenderal, menurut seorang ahli tempur semacam jenderal, diperlukan waktu berapa lama untuk membuat puluhan ribu, ratusan ribu orang berbeda bangsa, bahasa, adat, istiadat, suku, bangsa dan sebagainya tadi untuk diberikan komando, mereka bisa serempak berdiri, berbaris rapi, dan bergerak bersama-sama. Perlu waktu berapa lama untuk melatih mereka? Sang jenderal dengan yakinnya mengatakan kalau masyarakat umum kira-kira 3 bulan. Karena mereka beda bahasa, bangsa, segala macam. Kalau tentara kira-kira perlu sebulan. Tapi kalau special force, pasukan khusus kira-kira 10 hari. Diperlukan untuk melatih mereka supaya bisa berdiri serempak, rapi, berbaris, dan bergerak bersama-sama di bawah satu komando. Lalu sang reporter mengatakan, baik, kita lihat sebentar. Tidak lama kemudian komat dikumandangkan. Apa yang terjadi? Sang jenderal terperangah, kagum.
Cuma diperlukan waktu 2-3 menit kurang untuk membuat semua manusia di situ berdiri serempak, berbaris rapi, dan bergerak bersama-sama dalam satu komando. Dahsyat nggak? Betul nggak? Dahsyat nggak? Kagum dia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa satu, pertanyaannya, kenapa kita bisa sekompak itu umat Islam? Bisa serapi itu dalam satu barisan? Hanya di dalam masjid. Ketika sholat berjamaah, itu pun kalau kita sudah selesai berkelahi dengan sesama kita. Ih, pakai sholli lo, nggak sah lo, bid'ah lo. Ih, doa kunut gitu. Kalaupun kita udah nggak berkelahi soal itu gitu ya. Enggak, 23 dong. Enak, 23 tuh lebih afdol. Masa Nabi itu 11 rakaat, wah ribut kita antara kita. Tapi katakanlah soal itu selesai, kita bisa saling melegowoyi. Apa melegowoyi boleh gak? Melegowoyi. Tapi kita hanya bisa rapi, teratur ketika sholat berjamaah. Ketika di luar sholat, balik masing-masing. Ada yang berkelahi, ada yang saling dengki. Ada yang saling dengki. Ketika kita memberikan masukan-masukan, mereka siapkan ulama-ulama juga untuk mengcounter kita. Anda tahu, saya sebut nama, sorry banget ya, Ali Muhtar Ngabalin. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Tahu dia siapa kan? Kelakuannya bagaimana kan? Sorry banget, itu teman saya banget. Banget teman saya. Teman saya banget, seperti saya berteman dengan Alfian Tanjung, dengan Haikal Hasan, teman banget. Oh iya, dapat salam dari Ustaz Alfian Tanjung, lupa saya. Ini ceritanya nih malam ini nih tanda kutip accident. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama Ustaz Alfian Tanjung. Saya lagi dari mana pulang nyetir gitu, masih nyetir. Dia telepon saya, tiba-tiba ini sebelah saya ada Abah Kasum. Oh, dia bilang gitu. Nih kita diminta duet malam tahun baru di Solo gitu. Tapi qadarullah ternyata beliau tidak hadir ya. Beliau titip salam buat kita semuanya. Dan saya punya sejarah sedikit dengan Alfian Tanjung dan Haikal Hasan. 2015 terprovokasi oleh Solo juga nih, Solo nih. Ini provokasi nih. Solo ini bikin parade tauhid, masih ingat? Di Solo. Yang konon katanya karena terprovokasi oleh parade salib. Tiba-tiba Alfian telepon saya, "Bang, kita mesti kumpul nih." "Mau ngapain sih lu pagi-pagi?" "Kita cepat kumpul, ketemu." "Sama siapa?" "Bertiga sama Haikal." Lalu duduklah kita di Sarina, ngomel-ngomel dia, "Ini Solo nih kurang ajar, bang gitu kan. Tapi ini Solo udah bikin parade tauhid nih, Jakarta kita bikin." Wah, gitu. Jadi kemudian tanggal 16 atau 18 Agustus 2015, alhamdulillah dengan izin Allah, itu pertama kali di Indonesia, khususnya Jakarta, terjadi pengumpulan massa umat Islam dalam jumlah yang sangat besar pada waktu itu karena belum pernah sebelumnya. Kita bikin parade tauhid jalan kaki dari GBK Gelora Bung Karno sampai Bundaran HI. Dan dokumentasinya itu tokoh-tokoh, ada Habib Rizik, ada Allahyarham Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, ada Allahyarham Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz Khatot dan sebagainya, itu jalan berendengan dari GBK ke sana. Nah itu yang kerja-kerja dari kita bertiga, ngobrol saya, Haikal, Alfian Tanjung, dan dibantu teman-teman yang lainnya. Jadi salam sekali lagi dari Ustaz Alfian Tanjung. Sampai mana tadi kita? Oke, sampai kenapa kita cuma kompak ketika di masjid? Jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa yang membuat kagum seorang jenderal perang NATO, jenderal tempur NATO? Satu, itu artinya umat Islam itu ada, betul nggak? Dari sekitar 7 miliar penduduk dunia sekarang, tidak kurang dari 2 miliar itu orang Islam, beragama Islam. Jadi umat Islam ada. Kedua, umat Islam itu banyak. Dan yang ketiga, umat Islam itu kompak serta bisa dikonsolidasikan dan digerakkan. Ada, banyak, dan bisa dikoordinasikan, dikonsolidasikan, digerakkan. Cuma ya tadi catatannya, kenapa hanya ketika di masjid, begitu di luar kita sibuk.
Tadi saya katakan ngomong teman saya tadi yang pakai udeng-udeng itu, kan dia memang dipasang untuk menghadapi kita-kita. Kalau yang menghadapi kita orang-orang begini misalnya kan masalah. Gesekannya tambah kencang. Walaupun kemudian jadi blunder banget buat dia. Dipasang, dan orang-orang seperti itu banyak di kalangan kita. Banyak. Tapi kita nggak usah heran. Dulu ketika, bayangkan suatu siang Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah bersabda bahwa nanti di akhirat, di antara kalian yang kumpul ini, di akhirat gigi gerahamnya lebih besar dari bukit Uhud. Ngeri nggak? Gigi gerahamnya lebih besar daripada bukit Uhud. Ini celaka nih kalau sampai begini. Lalu masa berlangsung dalam macam. Para sahabat yang siang itu ngumpul bersama Rasulullah satu demi satu wafat. Ada yang gugur dalam peperangan, ada yang sakit dan sebagainya. Sehingga sampailah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dari orang-orang itu tinggal 2 orang yang masih hidup. Satu Abu Hurairah, satu lagi Arijal Al-Unfuah. Abu Hurairah udah cemas. Aduh, siapa yang Rasulullah maksud nih? Siapa nih? Jangan-jangan saya. Dan dilalahnya waktu itu kita kenal ada pemberontakan Musailamah, nabi palsu ya, Musailamah Al-Kadzab. Arijal Al-Unfuah ini bukan sahabat kaleng-kaleng. Dia pahlawan Badar, dia pahlawan Uhud, dia pahlawan perang-perang Islam. Dan yang paling penting, Arijal Al-Unfuah ini da'inya Rasulullah. Berkali-kali dikirim Rasulullah ke kampung-kampung untuk mendakwahi penduduk supaya masuk Islam. Keren, bukan ulama kaleng-kaleng, bukan. Jauh di atas pada umumnya kita di sini. Mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan kita yang di sini. Kualitasnya jauh lebih hebat. Nah, ketika Musailamah Al-Kadzab memproklamasikan sebagai nabi palsu tadi, Abu Bakar yang lemah lembut itu tanpa diduga memutuskan untuk mengirim pasukan memerangi nabi palsu. Dan melihat sikap Abu Bakar yang berubah total itu, lalu Arijal Al-Unfuah ini mendatangi Khalifah, sebelum Anda kirimkan pasukan, saya usul, kirimkan saya ke sana biar saya dakwahi. Menarik kan? Kirimkan saya ke sana biar Musailamah itu saya dakwahi, semoga dia kembali ke pangkuan Islam. Melihat rekam jejaknya, sahabat ini bukan sahabat kaleng-kaleng yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka Abu Bakar As-Siddiq setuju. Oke, Anda berangkat. Tapi qadarullah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sana Arijal takjub melihat kekuatan Musailamah yang ternyata semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin